Pemirsa, seorang kakek di Surabaya, Jawa Timur dibekuk polisi karena mencabuli 5 bocah. Jumlah korban diduga bertambah karena polisi masih menyelidiki dugaan adanya korban lain. Kepada polisi, pelaku mengaku dendam karena sakit hati terhadap wanita. Pria berusia 51 tahun berinisial AA ini digelandang ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pria asal Kediri ini berurusan dengan hukum atas dugaan mencabuli 5 bocah di lingkungan tempat tinggalnya. Kepada petugas, pelaku mengaku gemas setiap kali melihat anak kecil. Modus penyimpangan seksual ini dilakukan pelaku dengan mendekati korban saat bermain di sekitar tempat tinggalnya. Selain mencubit pipi, pelaku juga meraba area sensitif korban. Mendapat perlakuan tak senonoh, korban melaporkan ulah pelaku kepada orang tuanya. Dan kasus asusila terhadap anak di bawah umur pun akhirnya terbongkar. Modusnya yang bersangkutan sebelumnya kenal dengan beberapa korban tersebut. Kemudian karena dia kenal, dengan alasan dia sayang terhadap anak kecil, melakukanlah dia perbuatan cabul terhadap korban, terhadap pelaku. Akibat perbuatan pelaku, seluruh korban mengalami trauma dan untuk memulihkan mental, para korban mendapat pendampingan khusus dari petugas unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang kakek berumur 60 tahun diamankan polisi karena mencabuli seorang anak berusia 14 tahun hingga hamil. Ironisnya karena ancaman pelaku, korban yang melahirkan membuang bayinya ke sumur di sebuah klinik. Seorang kakek berusia 60 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur diringkus polisi. Kakek 5 cucu ini tak berkutik saat ditangkap di rumahnya. Penangkapan tersangka atas laporan seorang anak berusia 14 tahun yang mengaku dihamili tersangka. Karena ancaman dan tipu dayanya, tersangka mencabuli korban, yang tidak lain adalah tetangganya yang tinggal di samping rumahnya hingga hamil. Korban yang terdesak dengan ancaman tersangka juga nekat membuang bayinya yang baru dia lahirkan ke dalam sumur. Dari sinilah terungkap kasus pencabulan korban yang tega membuang bayinya ke dalam sumur. Bahwasanya berdasarkan laporan dari masyarakat, kita telah menangani suatu kasus persetubuhan, di mana di dalam persetubuhan tersebut yang menjadi korban adalah anak-anak, sehingga mereka ataupun yang bersangkutan korban tersebut membuang janinnya yang berusia 5 bulan. Mengapa sebab ataupun modus operandinya adalah ternyata korban ini diiming-imingi, kemudian orang tuanya disuruh beli rokok untuk melakukan penipuan ataupun perubahan yang tidak sebenarnya terjadi, sehingga disitulah kesempatan daripada pelaku ini untuk melakukan perbuatan persetubuhan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi mengamankan tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, seorang anak berumur 14 tahun tega membuang bayinya ke dalam sumur di sebuah klinik di Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi anak tersebut terekam kamera CCTV. Tim Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi bayi yang berada di dalam sumur yang diperkirakan memiliki kedalaman lebih dari 20 meter. Proses evakuasi bayi laki-laki malang tersebut memakan waktu lebih dari 1 jam karena kondisi sumur yang sempit. Jasad bayi tersebut langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi untuk divisum dan diautopsi. Sementara sang ibu pembuang bayi yang masih berstatus pelajar tersebut langsung diamankan di Polsek Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang kakek 65 tahun mencabuli belasan anak perempuan yang masih di bawah umur. Para korban dirayu dan diiming-imingi uang Rp20.000 agar mau mengikuti kemauannya. Kakek usia 65 tahun ini digelandang Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan usai dilaporkan telah mencabuli belasan anak perempuan di lingkungan tempat tinggalnya. Ironisnya, pelaku yang sudah lanjut usia ini mencabuli korbannya di sebuah rumah ibadah tempatnya bekerja.
Dan aksi bejat terbongkar setelah ada warga yang mendapati rekaman CCTV saat pelaku beraksi. Pelaku mengaku tidak dapat menahan birahi lantaran istrinya yang juga sudah berusia lanjut tidak bisa melayani lagi. Pelaku merayu dan mengimingi para korban dengan uang 10 hingga 20 ribu rupiah agar mau mengikuti keinginannya. Bersangkutan karena sudah tidak melakukan hubungan intim lagi dengan istrinya karena istrinya sudah kurang lebih berumur 65 tahun dan sudah menopause, sehingga tersangka ini melakukan perbuatan cabul ini. Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian milik korban saat dicabuli pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kakek cabul ini akan menghabiskan hari tuanya di balik jeruji besi karena terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merusak rumah seorang lansia yang mencabuli belasan anak perempuan. Saat ini rumah pelaku sudah digarisi polisi untuk menghindari amarah warga. Pihak kelurahan mencatat ada 16 anak menjadi korban, namun yang melapor baru 4 orang. Para korban kini mendapat pendampingan di rumah aman untuk memulihkan trauma. Maka sudah kesini dan sudah memberi pendampingan, kemudian didampingi oleh Pak RT saya. Bu, dari data yang ada, Bu, ada berapa jumlah yang korban ini benar banyaknya? Menurut informasi 16. 16, Bu, ya? Semuanya warga di sini, Bu, atau gimana? Semua warga Pampang. Kasus pencabulan belasan anak perempuan ini menggemparkan warga setelah rekaman CCTV aksi pelaku tersebar di media sosial. Mirisnya, perbuatan bejat ini terjadi di dalam rumah ibadah yang dekat dengan pemukiman. Lagi-lagi kakek mencabuli bocah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Seorang kakek ditangkap lantaran mencabuli anak 7 tahun yang juga tetangganya. Pelaku diduga melakukan aksi tak terpuji tersebut lebih dari 1 kali kepada korban. Seorang kakek di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terpaksa berurusan dengan polisi karena diduga telah mencabuli anak tetangganya yang masih berumur 7 tahun. Tim Busernaga Polres Pangkal Pinang yang mendapat laporan keluarga korban langsung menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku selalu berpindah-pindah tempat setelah tahu tindakannya dilaporkan polisi. Kejadian berawal saat korban main ke rumah saudaranya yang tak jauh dari rumahnya. Korban pulang ke rumah sambil menangis, mengadukan apa yang dialaminya ke ibu korban. Tak terima, keluarga korban melaporkan pelaku ke polisi sambil membawa hasil visum korban. Saat ditangkap, pelaku mengaku kerasukan setan saat melakukan perbuatan bejatnya. Itu kami mendapat laporan dari orang tua korban bahwa korban menangis dan telah dilakukan pencabulan oleh seorang. Dan kami melakukan penyelidikan dan alhamdulillah atas penyelidikan dan memiliki bukti-bukti yang cukup, kami telah mengamankan seorang pelaku dan dia mengakui bahwa dia telah melakukan pencabulan dan saat ini sudah diperiksa. Namun setelah diinterogasi mendalam, pelaku tak bisa membantah perbuatannya lagi. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di unit PPA Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Ia dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara.